Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Peta konsepnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hikmah memiliki perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menjelaskan kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hidup sesuai perintah Allah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti menghargai, takzim, dan khidmah kepada kedua orang tua. Kemudian hormat dan patuh dapat diartikan berbakti. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap orang tua. Adapun dalil perintah hormat kepada kedua orang tua, Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua. Sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian dalil yang kedua adalah perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua, sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 yang telah kita bacakan di awal tadi. Kemudian dalil yang ketiga yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan paling utama. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, hormat dan patuh kepada ibu lebih diutamakan, yaitu hadis riwayat Bukhari. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah, yang pertama, orang tua menjadi sebab adanya anak. Orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Orang tua telah memberikan bekal kehidupan terbaik kepada kita. Lalu bagaimana tata cara menghormati orang tua? Tata cara menghormati orang tua itu adalah senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, mengikuti keinginan dan saran orang tua, membantu kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua, menjaga dan merawat orang tua, menziarahi kedua orang tua yang telah meninggal, melunasi utang orang tua. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa etika kepada kedua orang tua itu adalah mendengarkan pembicaraan orang tua, melaksanakan perintah orang tua, tidak berjalan di depan orang tua, tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua,
menjawab dan segera datang terhadap panggilan kedua orang tua, berusaha maksimal untuk menyenangkan hati orang tua, menundukkan badan jika lewat di depan orang tua, tidak mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua, dan terakhir tidak memandang orang tua dengan mata membelalak. Anak-anak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kita menghormati dan patuh kepada orang tua? Hikmahnya adalah ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Semua perbuatan mendapat ridho Allah karena orang tua meridhoinya. Kemudian menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang dialami, dimudahkan, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita, dan yang terakhir dapat menjadikan kita masuk surga. Kemudian yang kedua, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Lalu apa pengertian hormat dan patuh kepada guru? Hormat dan patuh kepada guru, sikap memuliakan dan takzim kepada guru. Guru memiliki jasa yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Adapun dalil perintah hormat dan taat kepada guru, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa kedudukan guru sama dengan kedudukan ayah. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru. Lalu apa sebab seorang murid harus menghormati guru? Yaitu karena guru telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas. Guru telah memberikan bekal yang sangat berharga yaitu ilmu kepada kita. Guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita seorang siswa menghormati guru? Yang pertama adalah memuliakannya, kemudian mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, mendatangi tempat belajar dengan rapi, memperhatikan guru saat guru menjelaskan, bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan, hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya, memberi salam terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah cara seorang murid menghormati guru, hendak memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan. Yang kedua, mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru dan tidak melupakan jasa-jasanya. Yang ketiga, bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai kasar dan keras. Duduk dengan sopan, tenang dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Ketika menghadap guru, hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih. Kemudian cara murid atau siswa menghormati guru selanjutnya adalah tidak bercanda di depan guru, tidak menanyakan masalah lain di tengah majelis guru, tidak menanyakan masalah ketika guru sedang di tengah jalan, tidak menghentikan langkah guru ketika guru sedang berjalan, tidak berburuk sangka kepada guru, tidak mendahului guru ketika berjalan, tidak memotong pembicaraan guru, berkata jujur kepada guru, menyempatkan diri bersilaturahim kepada guru, dan mengingat jasa-jasa guru dan terus mendoakan kebaikan untuk guru. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah kita menghormati dan patuh terhadap guru? Adapun hikmahnya adalah memperoleh berbagai keuntungan, ilmu yang berkah dan bermanfaat, mudah dalam menerima pelajaran, menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan antara ketauhidan, beribadah dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang tua, menanggung kehidupan orang tua jika usia lanjut,
dan larangan membentak orang tua. Selanjutnya adalah kaitan ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru, yaitu mendorong manusia selalu beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ikhlas dan istiqomah, dan selalu menghormati guru dalam segala kondisi. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang hormat kepada guru dan orang tua. Mudah-mudahan dengan kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.